Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masih membahas induksi matematika, contoh yang ketiga ya, dari prinsip induksi itu. Nah ini masih sama, hanya beda angkanya saja ya. Ini ada perintah kita untuk membuktikan induksi matematika, yaitu 1/1 kali 2 dan seterusnya ya, ditambah sampai dengan 1/n dalam kurung n plus 1 sama dengan n per n plus 1. Nah gimana caranya menggunakan langkah-langkah induksi ya, atau cara-cara induksi matematika. Untuk penyelesaiannya seperti biasa kita awali dengan langkah induksi. Nah ini PN-nya ya, PN-nya ini. Nah kenapa ini di pernyataan N itu tidak dituliskan 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/12 dan seterusnya. Ini biar kelihatan polanya ya, jadi tidak disederhanakan, karena ini polanya ternyata sampai dengan yang terakhir itu adalah 1/n dalam kurung n plus 1 ya. Jadi yang di dalam kurung itu dia selalu bertambah 1 dibandingkan dengan yang di luar kurung. Nah ini kan, yang di dalam kurung lebih 1 daripada yang di luar, seperti itu. Berarti selanjutnya 1/5 kali 6 dan seterusnya. Langkah awal kita coba dengan n sama dengan 1, maka P1 nya kita ambil satu anggota pertama dari depan ya, ini 1/1 kali 2 ini sama dengan ini, masukkan ke ruas kanan ini dengan n nya adalah 1, berarti 1/1 tambah 1. Nah ini kalau disederhanakan ya sama ya, sama-sama setengah. Misalnya kita akan mencoba lagi untuk n yang lain ya, misal n nya 2, berarti pernyataan 2 atau P2 yaitu kita ambil 2 anggota pertama dari depan. Siapa aja? 1/1 kali 2 ditambah 1/2 kali 3 ya, karena 2 jadi ambil 2 anggota saja. Ini di ruas kirinya. Kemudian di ruas kanan tinggal masukkan dari sini kan, n nya ganti sama 2 seperti itu. Ini kalau disederhanakan sama saja, ini sama-sama 2/3. Nah di sini karena berbeda penyebutnya, nanti kalian harus menyamakan dulu penyebutnya ya, karena pecahan itu tidak bisa langsung dijumlahkan atas dengan atas, bawah dengan bawah ya. Ini pecahan penyebutnya harus sama. Nah berarti untuk sementara langkah awal sudah benar. Selanjutnya kita ke langkah induksi. Nah untuk langkah induksi sama saja, ada PK dan PK plus 1. Nah ini PK nya kita ganti saja N dengan K, kalian bisa ambil sembarang N yang lain ya, kan tadi udah pemisalannya 1 dan 2, kalian bisa mencoba dengan N yang lain, N nya 5 atau N nya 3 atau 4 ya, terserah, bebas. Nah kemudian untuk N sama dengan K plus 1 itu sama saja seperti biasanya. Nah ini yang awal-awal ini kan PK ya, ini PK. Kemudian yang ini adalah tambahan karena kita sampai dengan PK plus 1 ya, kan awalnya itu dia yang ujungnya ya, lihat ujung punya PK 1/K, K ini diganti sama ini sama K plus 1, pokoknya setiap K kalian ganti sama K plus 1 itu. Kemudian ada lagi
K yang ini kan, K yang ini kalian ganti sama ini. Nah, ganti sama K plus 1. Jadi setiap K kalian ganti sama K plus 1. Nah, ini disebut tambahan. Ini tambahannya. Kemudian yang ruas kanan, tadi ini kan ini K per K plus 1 ya, punya PK. Nah, ini diganti. Yang tadinya K saja, yang atas ganti sama K plus 1, ini jadi ini ya. Kemudian ada lagi yang bawah. Yang bawah K ini bukan sepaket ini ya, tapi K ini saja. K ini saja diganti jadinya ini. K plus 1 jadi ini. Plus 1 nya tetap dari sini. Gitu. Gitu ya, udah jelas. Nah, selanjutnya harga PK itu berapa? Harga PK itu kan ini ya, yaitu K per K plus 1 harga PK itu, ditambah tambahan ini. Tambahan ini kalau kita sederhanakan kan jadi bisa jadi K plus 1 kali K plus 2 ya, sama. Kemudian ruas kanan juga sama, kalau kita sederhanakan jadi K plus 1 per K plus 2. Nah, tugas kita adalah gimana caranya supaya ruas kiri itu sama dengan ruas kanan, supaya sama gitu ya, maka nanti pernyataannya benar. Nah, karena ini penyebutnya itu berbeda, di sini kan hanya K plus 1 saja ya, di sini ada K plus 1 dan K plus 2, berarti kita harus menyamakan penyebutnya. Berapa KPK dari penyebut mereka berdua, yaitu K plus 1 dan K plus 2 ya. K plus 1 dan K plus 2 ini nggak usah ditulis K plus 1 kali K plus 1 kali K plus 2, nggak usah, hanya perwakilan saja. K plus 1 kan KPK nya ya. Nah, sekarang K plus 1 K plus 2 ini ya, kita bagi dengan K plus 1. Kita bagi dengan K plus 1 kan, kita coret aja gitu ya. Jadi sisanya apa? K plus 2 ya. K plus 2 ini. Terus di sini di atas ada apa? Ada K. Kita tulis K. K-nya kaliin dengan K plus 2 tadi kan. Jadi kita tulis di sini. Jadi K kali K plus 2. Gitu ya. Ulangi ya. Tadi kan KPK-nya penyebutnya itu kita samakan. Ternyata KPK-nya K plus 1 dan K plus 2. Yang ini K plus 1 K plus 2 bagi K plus 1. Kita coret aja ini ya. Ini sama ini ya. Jadi sisanya ini K plus 2 aja. Taruh di sini. Selanjutnya K plus 1 K plus 2 ini bagi dengan ini. Nah, bagi dengan ini kan sama ya. Berarti bilangan yang sama kalau dibagi ya 1. 1 kalikan dengan yang atas 1. 1 tetap ya. Sudah seperti itu. Selanjutnya kita sederhanakan lagi, bisa dikalikan nih. Jadi K kuadrat, ini K kali 2, 2K tambah 1. Bawahnya tetap sama ya, K plus 1 K plus 2. Nah, yang contoh 1 tuh ada, ternyata K kuadrat tambah 2K tambah 1 itu sama aja dengan, atau kalau kita faktorkan sama aja dengan K plus 1 K plus 2 ya. Iya, itu sama saja dengan itu. Dan apakah ini sudah sama belum kiri dan kanan? Sudah ya. Ini kan bisa kita coret karena ada unsur yang sama. Kita coret, jadi tersisanya hanya, oh ini harusnya K plus 1 ya, maaf. Ini 1. Ini 1 harusnya. Jadi faktor dari K kuadrat tambah 2K tambah 1 itu adalah K plus 1 kali K plus 1 ya, yang persamaan kuadrat yang kemarin. Nah, ini kita bisa coret karena ada unsur yang sama, jadi tersisa K plus 1 per K plus 2. Dan ternyata kiri dan kanan sama, ya sudah, berarti bisa disimpulkan bahwa PN itu benar ya pernyataannya.
Mungkin sekian saja untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.